Hai, selamat hari Selasa. Selamat datang di Selasa Baca. Bersama saya, Andi, Mel Officer Yayasan Tifa. Saya akan membahas buku Impact Evaluation in Practice yang ditulis oleh Paul J. Gartler, Sebastian Martinez, dan kawan-kawan. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah dalam melakukan evaluasi dampak dengan fokus pada Randomized Control Trials atau RCTs yang dianggap sebagai standar emas dalam evaluasi dampak. Buku ini berguna bagi praktisi, peneliti, mahasiswa yang ingin belajar melakukan evaluasi dampak secara efektif. Buku ini menjelaskan definisi evaluasi dampak dan mengapa evaluasi ini penting untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan. Selain itu, buku ini membahas cara menyajikan hasil evaluasi secara visual dan mengkomunikasikan temuan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, buku ini membahas cara menyajikan hasil evaluasi secara visual dan mengkomunikasikan temuan kepada para pemangku kepentingan. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca memahami konsep dan metode evaluasi dampak. Penulis buku menekankan pentingnya etika dalam melakukan evaluasi dampak, serta mempertimbangkan perspektif semua pihak yang terlibat. Buku ini juga memberikan panduan tentang melindungi hak-hak partisipan dan menjaga integritas evaluasi dampak yang dilakukan. Buku ini terdiri dari 4 bagian utama. Bagian pertama menjelaskan pengenalan umum tentang evaluasi dampak dan RCTs, serta mengapa evaluasi dampak penting dan bagaimana RCTs digunakan dalam evaluasi. Buku ini juga membahas pemilihan desain evaluasi yang tepat dan menghindari bias, serta konsep dasar seperti teori perubahan dan indikator hasil. Bagian kedua membahas langkah-langkah merancang RCT, termasuk pemilihan populasi target, variabel dependent, kelompok kontrol, dan ukuran sampel. Buku ini juga membahas alat dan teknik untuk mengukur dampak yang diinginkan. Selain itu, buku ini juga membahas pengumpulan data dalam evaluasi dampak, termasuk teknik sampling, survei, dan pengukuran. Buku ini juga memberikan panduan tentang pengumpulan data yang valid dan kualitasnya, serta metode statistik untuk menganalisis data evaluasi dampak. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang analisis data dalam evaluasi dampak, termasuk perbandingan mean, regresi linear, dan analisis subgroup. Buku ini juga membahas interpretasi hasil evaluasi dan pengujian hipotesis. Buku ini juga menjelaskan pentingnya komunikasi hasil evaluasi dampak kepada stakeholder dan masyarakat umum. Penulis memberikan panduan tentang pelaporan hasil dengan jelas dan efektif. Selain itu, buku ini juga menjelaskan pentingnya komunikasi hasil evaluasi dampak kepada stakeholder dan masyarakat umum. Penulis memberikan panduan tentang melaporkan hasil dengan jelas dan efektif, serta cara mengkomunikasikan hasil kepada audiens non-teknis. Buku ini dilengkapi dengan studi kasus dan contoh nyata, serta sumber daya tambahan online. Ini membantu pembaca memahami konsep dan teknik yang jelas dalam buku. Secara keseluruhan, Impact Evaluation in Practice adalah panduan komprehensif dan praktis untuk evaluasi dampak dengan menggunakan RCTs. Buku ini cocok bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengevaluasi dampak program sosial. Jadi, apakah saya merekomendasikan buku ini? Tentu saja. Buku Impact Evaluation in Practice adalah panduan praktis yang sangat berguna bagi para praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempelajari evaluasi dampak secara efektif. Ini akan memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan evaluasi dampak dengan benar. Dengan adanya buku ini, para praktisi dan peneliti akan lebih mampu melakukan evaluasi dampak yang lebih akurat dan terpercaya, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang diimplementasikan. Sekali lagi, saya sangat merekomendasikan buku Impact Evaluation in Practice kepada para praktisi dan peneliti di bidang evaluasi dampak. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas kerja di bidang monitoring dan evaluasi. Terima kasih telah menyaksikan Selasa Baca kali ini. Saksikan episode lainnya hanya di YouTube Yayasan Tifa. Sampai jumpa.